Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali meningkat tajam. Pada hari Jumat, serangan udara besar-besaran Rusia menghantam Kiev, menewaskan 4 orang dan merusak puluhan bangunan residensial. Di saat yang hampir bersamaan, Ukraina melancarkan serangan balasan menggunakan drone ke pelabuhan besar Rusia di Laut Hitam Novorossiysk yang memicu kebakaran di sebuah terminal minyak. Bisa memecahkan jendela kami. Itu tidak dengan lagu-lagu kami. Target terkunci pada koordinat tersebut. Meminta izin menyerang. Komandan, itu Kiev. Serangan rudal telah menghantam ibu kota. Siapkan mereka. Amunisi Raka November. Bebas senjata. Serang. Di saat yang hampir bersamaan, Ukraina melancarkan serangan balasan menggunakan drone ke pelabuhan besar Rusia di Laut Hitam, Novorossiysk, yang memicu kebakaran di sebuah terminal minyak. Di sisi Rusia, puing-puing drone Ukraina jatuh dan menyebabkan kebakaran di terminal minyak Sestcharis milik Transneft PJSC, salah
salah satu fasilitas energi vital Rusia. Lebih dari 50 unit pemadam dikerahkan untuk mengendalikan api. Meski kebakaran berhasil dipadamkan, otoritas belum memberikan detail terkait tingkat kerusakan fasilitas itu. Transneft juga belum memberikan komentar resmi. Terminal peti kemas di Novorossiysk turut terdampak serpihan drone meski tetap beroperasi normal. Terminal gandum terbesar Rusia yang dikelola Delo Group juga mengalami kerusakan ringan, namun tidak menghentikan operasi. Laporan lokal menyebutkan sebuah kapal sipil ikut terkena serangan, sementara setidaknya 3 bangunan tempat tinggal di kota pelabuhan itu mengalami kerusakan. Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa Rusia meluncurkan lebih dari 430 drone dan 18 rudal, termasuk rudal balistik, dalam serangan besar tersebut. 4 orang tewas dan sedikitnya 25 warga terluka. Puluhan gedung apartemen di Kiev rusak bersama sebuah sekolah dan fasilitas medis. Puing-puing rudal jatuh di berbagai distrik memicu kebakaran dan gangguan utilitas. Jaringan pemanas dan listrik sempat padam di sejumlah wilayah ibu kota. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyebut pertahanan udara bekerja sepanjang malam untuk menahan serangan. Namun, intensitas serangan ini kembali menegaskan strategi Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina, sebuah pola yang terus meningkat menjelang musim dingin, periode ketika warga Ukraina sangat bergantung pada sistem pemanas. Di garis depan, Rusia juga meningkatkan operasi militernya untuk merebut pusat kereta api di kota Pokrovsk. Jika berhasil, ini akan menjadi kemenangan terbesar Kremlin sejak jatuhnya Avdiivka pada Februari tahun lalu. Sebagai respons, Ukraina terus meningkatkan serangan terhadap infrastruktur minyak Rusia dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari kilang, pipa minyak, hingga terminal laut. Serangan-serangan ini telah menurunkan volume pemrosesan minyak mentah Rusia, memperburuk kelangkaan bahan bakar di beberapa wilayah, dan meningkatkan resiko terhadap perdagangan minyak via Laut Hitam. Terminal Seskari sendiri pernah diserang pada akhir September, memaksa operasi dihentikan sementara. Di sisi diplomatik, negara-negara Barat terus memperketat sanksi terhadap Rusia. Baru-baru ini, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 2 raksasa energi Rusia, Rosneft PGSC dan Lukoil PGSC, yang semakin menekan pendapatan minyak Moskowa. Serangan terbaru Rusia juga menghantam Kharkiv, Odessa, dan Sumy, meski Kiev tetap menjadi pusat serangan. Serpihan rudal Iskandar bahkan dilaporkan mengenai area dekat kedutaan Azerbaijan. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina akan terus membalas menggunakan kemampuan jarak jauh. Ia menyerukan dunia untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskwa. Rusia masih bisa menjual minyak dan menjalankan skema mereka. Semua ini harus dihentikan, ujar Zelensky. Eskalasi berbalas ini menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina memasuki fase yang semakin agresif, di mana energi, infrastruktur vital, dan serangan drone menjadi senjata utama dalam perebutan keunggulan.